Wah, Cak, ini baru motor bener-bener kayak tank tempur ini. BB sudah di Kawasaki langsung untuk mereview untuk sampean semuanya Stockman. Ini adalah motor yang siap tempur di hutan-hutan dan kita akan bedah. Soalnya Cak, semuanya serba besi Kang Mas. Kita bedah setelah ini Cak. Stockman yang akhirnya IWB bisa ngeliat secara langsung dan asli Cak. Motor ini serba besi dan besi, semuanya serba besi. Memang ini sudah didesain untuk mengangkut apapun itu ya. Yang pertama adalah kita akan lihat untuk bagian headlampnya Cak. Nah, saya perhatikan di sini headlampnya ya. Jadi kalau kita lihat headlampnya ini memang seperti KX 230 yang lama, di mana lampunya itu modelnya ada casingnya di sini, ya ada semacam casing di sini dan untuk reflektornya modelnya bulat Cak. Membulat ya, jadi jangan berharap mengenai desain yang sporty atau apapun karena lampu ini memang terkesan seperti kayak desain motor lama ya, karena membulat begitu. Tetapi sekali lagi motor ini bukan untuk gaya-gayaan tapi lebih ke durability dan terbukti Cak. Di sini kalau kita lihat ya, lebih sudah ngeraba-ngeraba tadi dari sisi casing-casingnya maksudnya ya, dia tebel Cak, dia tebel ya, dan sudah dibekali dengan halogen Cak di sini bohlam biasa. Bukan LED yang pasti dan ada lampu kabutnya di sini sebelah kiri warna kuning nih pasti. Dan kalau kita lihat di sini Kang Mas, ternyata lampu ini sebentar ini disuplai oleh apa ya? Kok nggak tahu kelihatan ya Bibi ya? Ntar disuplai oleh siapa nih? Nggak kelihatan Cak. Tapi jelas ini lampunya tebel ya. Jadi reflektornya tuh, wah ini kalau kena bentur kayaknya kuat banget ya. Casing-casingnya juga terkesan tebel dan lentur. Dan kemudian di bagian sini sama kamu menemukan ada kayak zaman dulu kalau bebek, tahu nggak sampean yang ada dudukannya besi begitu, ada jepitnya, lihat nih ya, ada jepitnya. Kemudian di sini juga ada springnya, jadi kalau sampean jepit sesuatu ya udah bawa sesuatu sama jepit sini pasti nggak akan jatuh, itu Kang Mas ya. Terus di sini ada tulisan ya, beban beban yang sama harus angkut itu 2 kg ya, jadi jangan sampai melebihi dengan batas maksimum. Yang bisa diangkut oleh bagian bracketnya depan ini adalah 2 kg. Jangan sampai di atas 2 kg. Dan bracketnya ini memang diikat ya, sampai di bagian sini ada pengikatnya ya. Dan terkesan memang kuat, nggak ada goyang-goyangnya kalau diginiin. Tuh ya, jadi kuat banget. Dan dicangkokkan oleh mereka juga bagian bawah sini. Jadi kita lihat dicangkokkannya bagian kiri kanan, di bagian triple clampnya ya, lihat nih ya. Seperti ini sosoknya. Nah, kemudian juga yang menarik adalah untuk bagian fendernya ini memang khas banget kayak motor-motor trail gitu Cak ya. Jadi motor trail yang benar-benar tinggi posisinya. Lalu bagian sini untuk tubnya ya, inner tubnya atau suspensinya sudah ditutup dengan karet. Ini untuk menjamin keawetan seal-sealnya. Jadi ini kan sudah motor diracik untuk siap tempur di hutan-hutan Cak. Jadi supaya kalau kena cipratan lumpur, apapun itu, maka secara umum akan membuat keawetan di bagian seal-nya. Kira-kira demikian. Dan untuk teleskopiknya di bagian sini Cak. Nah ini kan kalau kita lihat teleskopik ya bentuknya ya. Warnanya declare oleh mereka, oleh Kawasaki dengan warna silver ya, kalau kita lihat seperti ini silver. Dan untuk pengeremannya menggunakan model 2 piston. Dan gila, serba tebel ini, gila ya. Kalau Kawasaki ini materialnya memang tebel-tebel modelnya, lihat nih plat-platnya di sini tebel banget ini, tebel gede. Lalu di bagian sini cakramnya Cak, cakramnya model wavy sudah ya, dan dia bukan floating ya, yang jelas kalau kita lihat desain seperti ini. Nah desain seperti ini Cak, tuh ya. Jadi memang didesain motor ini siap tempur, sekali lagi siap tempur, tidak memerlukan high speed, top speed atau komponen yang bisa menghandle pengereman yang harus braking dari top speed tinggi ke low speed. Jadi gitu kira-kira ya. Dan untuk ban-bannya Cak menggunakan peleknya ya, peleknya model aluminium begitu. Dan kalau kita lihat di sini
Untuk ban-bannya menggunakan 80/100 ya, 21 inci. Jadi sports ya. Kita lihat di sini modelnya sport, disuplai oleh Dunlop, Cak. Nah, ya kan nggak kelihatan nih sampean ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian sebelah kanan, nah, sebelah kanannya seperti ini Kang Mas. Yes. Kalau kita lihat sebelah kanannya, tuh, jadi modelnya tuh dia porosnya tuh di bagian depan sini. Jadi memang benar-benar diracik. Ya, ini motor sudah sangat siap tempur di kondisi yang sangat sulit. Nah, yang menarik lagi adalah, Cak, ternyata Kang Mas, ini beda dengan motor-motor biasanya. Ternyata untuk bagian sini, Kawasaki memberikan pelindungan seperti karet, Cak. Jadi bagian senternya sini, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada rumput yang masuk ke sini. Jadi nggak ada rumput yang mengganggu atau masuk ke sini sehingga mengganggu proses untuk pengereman. Nah, saya bayangin aja ya kalau ada rumput-rumputan masuk ke sini, lihat nih kayak gini, maka dipastikan pengereman pun akan sulit. Kayak demikian, karena akan masuk ke bagian kampas dan sebagainya. Ya, paham ya kira-kira ya, ada stopper di sini ya. Nah, kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Cak. Yes, oke. Nah, lalu kalau kita perhatikan lagi di bagian stang-stangnya, Cak. Nah, ini bagian area yang depan ini. Kalau kita lihat untuk speedometernya memang minimalis, sekali lagi minimalis. Kita nanti coba cari kunci ya kalau ada, tapi WP sih pesimis ya, karena ini bisa jadi nggak ada akinya. Tapi yang jelas, bagian speedometernya cukup minimalis, yang minimalis dan sudah full digital yang jelas. Dan triple clampnya seperti ini, Cak. Triple clampnya seperti ini dan warna silver, dan kalau kita lihat untuk stangnya pun sudah ada stabilizernya. Ada stabilizernya di bagian sini, Cak. Memastikan kekuatan dari motor ini ya di kondisi yang sangat sulit. Dan yang menarik adalah nih, Cak. Jadi bagian racernya ini sudah ada semacam kayak mounting gitu ya, jadi karet di sini. Jadi supaya getaran tidak terlalu terasa. Nah, seperti ini sosoknya dan racernya nggak terlalu tinggi, Cak. Oke, nah bagian stang-stangnya ini yang sangat menarik ya. Jadi sama harus tahu, kita lihat dulu yang sebelah kanan. Ini sudah ada engine kill-nya. Jadi walaupun dia adalah motor off the road, artinya motor yang hanya digunakan di hutan-hutan atau tidak yang di jalan raya, tetapi Kawasaki tetap memberikan engine kill. Starter di sini, Cak. Dan di sini sudah ada knuckle guard-nya yang lihat nih. Jadi bahannya besi tulen, tebel banget ya. Ini benar-benar akan melindungi sampean dari nyun sewu ya, kalau mungkin jatuh atau apa, sampean tidak akan mengalami cedera lah pada tangan-tangan sampean, akan dilindungi dengan knuckle guard ini. Jadi bahannya, Cak, tebel banget, Cak. Bahannya platnya lihat nih. Kelihatan nggak sampean? Plat-platnya ya halus banget. Kalau Kawasaki buatannya emang oke. Nah, ini dicangkokkan jadi satu dengan stangnya. Nah, seperti ini ya. Jadi memang desain stang ini diracik khusus untuk stockman. Di sini ada dudukan, ada pengikat di bagian sini. Oke. Nah, kita melangkah lagi bagian kiri. Nah, ini yang sangat menarik, Cak. Ini ada lampu dekat, lampu jauh ya. Sini ada lampu sen kiri kanan, lalu di sini ada klakson. Dan yang paling menarik adalah ternyata Kawasaki mencangkokkan kopling pengunci ya. Jadi clutch lock ya, clutch lock. Jadi sistem begini, artinya gini, sampean kalau menggunakan motor ini tidak perlu lagi menetralkan pada kondisi berhenti. Ya, jadi ini memudahkan sampean kalau angkut-angkut barang dan sebagainya. Jadi sampean nggak usah oper gigi ke netral, tapi sampean hanya menggunakan N aja langsung, satu langsung aja ditarik begini. Nah, ini pada kondisi seperti ini, artinya pada gear 1 pun sampean berhenti, motor nggak akan jalan. Dan ini sistem penguncinya. Nah, kayak gini. Oke, kita perhatikan di bagian samping kiri sudah ada knuckle guard pula. Jadi kiri kanan knuckle guard, dan kalau kita lihat dari view atas seperti ini, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Sosoknya, bentuknya, dan kalau kita lihat memang benar-benar ini motor siap tempur, Cak. Di kondisi yang susah. Bahkan untuk bagian tutup tangkinya pun ternyata model flat pula dan declare warna hitam, all black Dove ya. Dan di sini tangkinya mungil. Nah, untuk liternya sama bisa lihat di deskripsi, Cak. Berapa liter lebarnya, dan semuanya declare warna black ya. Jadi blacknya itu black Dove. Lihat nih, tebel ya. Dia walaupun kecil dia tebel. Sementara di bagian sini, Cak, bagian jok-joknya ini memang minimalis. Joknya ini terasa kecil ya. Dan yang jelas kayak trail banget sih, nggak terlalu empuk karena memang kecil. Dan bagian samping sini baru kita lihat ada casing dicangkokkan di bagian sini. Nah, basis dari motor ini adalah KLX 230, sehingga kalau sama nanya mengenai kekuatan dan durability, jangan ditanya, Cak. Sudahlah, itu yang jelas pasti sangat-sangat kuat lah ya. Ini bagian bawahnya, Cak, racernya ada pengunci di sini.
Jadi racer yang sudah share ke sampean tadi ada rubber mounting ya, jadi kayak gini. Ini ada murnya ya, bautnya, dan ini bisa dicopot. Ini menarik banget ya, karena desainnya memang out of the box gitu, Cak. Nah, ini bagian casing-casingnya, Kang Mas. Casingnya ada tulisan Stockman, ya. Kalau casingnya untuk plastiknya mungkin tidak terlalu tebal, tapi dia lentur banget, kayak KLX aja. Jadi kalau sampean jatuh atau nggak sengaja ngantem sesuatu karena roboh atau apa, IWB sangat yakin ini bakal tahan terhadap benturan. Dan dibuat fleksibel seperti ini, lihat nih ya, fleksibel. Bahkan ini pun juga fleksibel, ininya tuh nggak terlalu kenceng ininya, lihat bautnya. Jadi memang IWB ini adalah revolusioner desain. Triple clampnya gede-gede, Cak, lihat tuh, tebel-tebel gitu, Cak. Oke, Kang Mas. Nah, bagian samping ini adalah sasis-sasisnya. Ini sudah model kotak begitu dan ada kayak di sini kayak ada penguat ya. Dan di sini adalah hanger engine-nya. Jadi engine atau mesinnya tuh digantung di bagian bawah sini. Dan kemudian kalau kita perhatikan di bagian depannya, Cak, kita lihat dari sini aja ya. Bagian depan sini, Cak. Nah, bagian depan sini ternyata untuk knalpotnya itu dia melingkar, headernya melingkar, ditarik lagi ke bagian dalam sini. Yes. Jadi seperti itu, Kang Mas ya. Jadi sosoknya memang sekali lagi desainnya itu ala-ala trail ya, tapi ini bukan trail. Namun Stockman. Memang marketnya tuh di Australia sudah sangat terkenal, Cak. Dan di sini sudah ada, Cak, yang namanya engine cover ya, atau mungkin terserah apa ya sama menyebutnya, tapi ini untuk melindungi crankcase engine dari benturan atau apapun itu. Dan bahannya lihat, platnya termasuk solid banget dan dicangkokkan oleh Kawasaki di bagian sini, bagian bawahnya. Lalu di bagian bawah sini sudah ada, nah ya kan, sudah ada, ini adalah cover ya, jadi cover engine bawah ya, kolong, tapi bahannya plastik yang ini, Cak. Nah, jadi gitu, supaya kalau sampai nggak sengaja ngantem ya, sekali lagi lebih kuat gitu, Cak. Ada pelindungnya. Nah, ini bagian dari samping. Desainnya memang sedikit bongsor, Cak ya, kalau kita lihat. Tapi jangan tanya sisi sportinya, karena motor ini memang tidak menjual itu, Kang Mas ya. Nah, ini untuk bagian tangkinya ya. Tangkinya tadi dari sini menyembul ke bagian bawah sini. Lalu di bagian sini lihat nih selang-selangnya. Dan motor ini sekali lagi kalau sama nanya, motor ini dibekali dengan engine 230 cc. Yes, SOHC 2 katup yang memang seharusnya efisien. Nah, ini bagian engine-nya, crankcase engine-nya, dan di sini ada plastik ya untuk menutupi sprocket depannya. Desain seperti ini, Cak. Saya intip secara teliti aja, biarlah gambar yang berbicara. Dan untuk persnelingnya, di modelnya cuma ada depannya aja. Ini sport ya, model sport banget. Dan bagian footstep-nya ternyata dia juga model gerigi kayak trail banget. Dan yang menarik adalah, nah ini sama harus tahu, Kang Mas ya. Jadi untuk yang Stockman ini, nah kita duduk dulu deh. Nah, Stockman ini, Cak, ini adalah yang paling luar biasa. Saya pasti bingung, ini kok CIWB standarnya kok di situ sih posisinya. Nah, ini lihat nih, ya kan? Saya pasti bingung kan, ini kok standarnya yang sebelah kanan, betul, Cak? Jadi untuk Stockman ini, Kang Mas, Kawasaki menjejali dengan standar 2 sehingga lebih fleksibel. Mau standar kiri ya, mau kiri kayak gini juga bisa. Tuh, lihat kan? Tara ya, mau kanan juga bisa. Nah, jadi memang ada 2 standar nih. Bisa sampai lihat nih. Lihat nih ya, kita akan coba kayak gini. Tunjukin tuh. Nah, ini bagian kirinya ya, umum kalau kiri. Satunya adalah sini sebelah kanan. Nah, kita taruh sini sebelah kanan. Yes, tuh ya. Jadi mau ke kanan kiri itu bisa. Dan yang menarik adalah dilihat nih. Dia tampaknya tuh dia lebar bagian ujungnya sini. Ini memastikan benar-benar ini untuk memang motor didesain untuk di tanah aja. Tanah liat, tanah yang mungkin bukan keras ya, yang lunak. Jadi ini akan lebih aman kalau sampean menggunakan motor ini. Jadi standarnya memang sudah untuk mengakomodasi, lihat nih, lebarnya segini nih. Mengakomodasi pada saat sampean berhenti di tempat yang mungkin ekstrim gitu, Cak ya. Dan di sini telanjang, Cak ya, terkesan telanjang. Dari perhatikan di sini. Tuh, posisinya, engine-nya ya. Dan kemudian di bagian swing arm-nya mungkin kotak ya. Tapi kalau sama lihat aslinya gede, ukurannya gede ini. Jadi ukurannya nggak biasa, menurut WB ini ukurannya di atas rata-rata untuk swing arm kotak ya. Ini gedenya kayak mirip Tiger atau di atasnya Tiger ya kayaknya kira-kira ya. Dan yang menarik walaupun ini adalah motor penggaruk, bukan penggaruk sih ya. Motor Stockman yang siap tempur, ternyata Kawasaki sudah menjejali dengan model Unitrack, jadi model monocross lah kalau bahasa Yamaha-nya. Seperti ini, Cak. Tuh lihat ya, linknya yang besar banget di sini. Jadi ini untuk memastikan lembut banget, ayunannya tuh lembut, memastikan ayunannya lebih lembut.
Dan untuk bagian suspensinya seperti ini, Cak. Suspensinya sayang sekali kalau kita lihat di sini belum ada adjusternya kayaknya ya. Defaultnya seperti ini. Dan bagian kolongnya, Cak, ini sudah diberikan stopper ya untuk memastikan tidak ada cipratan lumpur ke lari ke bagian monoshocknya. Jadi seperti ini, Cak. Tuh, lihat kan? Mantep kan? Tuh. Nah. Oke, Kang Mas, dan di sini kalau bagian samping sama akan menemukan ada casing yang dikelilingi warna hitam oleh Kawasaki. Rantai-rantainya disuplai oleh DID. Lihat nih. Kelihatan nggak sampean? DID. Kelihatan kan? Nah, ukuran gearnya 45, sprocket belakang. Cukup gede, Cak, dan di sini sudah ada stabilizer untuk rantainya. Untuk belakangnya ternyata juga sudah ada dudukan lagi, Cak. Serba besi pokoknya, Cak. Motor kayak tank ini ceritanya, Kang Mas. Nah, ini ada dudukan dan sasisnya gede di sini. Sasisnya ya. Dicangkokkan lagi oleh Kawasaki di bagian sini. Jadi ada dua baut depan dan belakang. Kira-kira demikian, dan sini knalpotnya kelihatan dari bagian kiri ya. Jadi knalpotnya terkesannya kayak sport gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di bagian belakangnya ini juga display oleh Dunlop Sport D952. Nah, Dunlop punya ukurannya 100 per berapa nih? 100 per 100. Ringnya 18. Jadi depan 21, belakang 18. Dari belakang seperti ini, dan belakangnya memang sangat khas sebagai motor KLX ya, family KLX ya. Belakangnya sporty, dan sama jangan kaget kalau tidak menemukan adanya lampu senca. Ditutup kayak gini ya, memang ini motor bukan on the road tapi off the road. Dan sampean pasti kaget, loh CWP ini kok apa namanya fendernya kok kayak bebek, CWP blebek ini lah. Ini kan buat bantu sampean supaya nggak nyiprat, Cak. Nah, kalau ada lumpur-lumpur nggak nyiprat. Tapi jangan khawatir karena Kawasaki sudah memberikan, nah ada baut-baut di sini, Cak. Jadi kalau sampean sebel males sampean bisa copot, dan inilah bentuk dalamnya kalau sampean copot. Jadi runcing aja kayak kelek ya. Nah, ini dia, Cak. Nah, ini aslinya nih. Jadi ini bisa dicopot nih. Tuh, ya kan? Asik juga nih. Dan di sini ada penerangan plat nomor. Ini IWB juga surprise karena kan nggak ada plat nomor sebenarnya nih. Tapi kok ada penerangannya buat apa nih? Ya, nggak tahu lah ya. Saking baiknya Kawasaki ya. Ini nggak ada plat nomor ya. Sekali lagi nggak ada dudukan plat nomor, memang karena motor ini sekali lagi bukanlah on the road atau siap untuk di jalanan, tapi off the road. Jadi kira-kira demikian ya, Cak. Ini dari bagian samping kanan ya. Tadi kan kiri, sekarang kanan, dan knalpotnya seperti ini, Cak. Di cover bagian sini, selensernya di cover dengan plat ya, warna silver, dan ujungnya seperti ini. Sekali lagi, jika kalian menanyakan tentang Kawasaki, always WB sangat suka dengan material build quality yang memang selalu dipertahankan, terlihat premium gitu ya, berkelas gitu. Nah, ini bagian belakangnya ya, engine lagi, sasis maksudnya. Sasisnya kelihatan banget ya, weldingnya sama footstepnya sini ya. Tapi sebenarnya memang ini fungsinya adalah footstep, tapi tidak. Untuk di Stockman ini Kawasaki menggunakan untuk dudukan tabung oli untuk remnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat di bagian sampingnya, engine crankcase-nya yang memang identik dengan KLX 230. Dan kalau kita perhatikan di bagian bawah sini juga sama, di mana di bawah sini menggunakan disc brake-nya, modelnya adalah kembang. Dan inilah yang kita lihat. Tuh ya. Standarnya ada dua, Cak. Bagian kiri dan kanan. Luar biasa, inovasinya luar biasa. Lead don't follow tenanan nih, Kang Mas. Jadi inilah sosok dari Stockman. Jika kita putarin sisi per sisi, setelah kita lama banget gila tadi ini ya, kita review buat sampean, benar-benar luar biasa ini. It's Stockman 230. Nah, Kang Bro, iya Kang Mas,
Wis jelas yo, detailnya seperti apa, BB sudah sebisa mungkin memberikan gambaran ke sampean tentang Stockman Kawasaki yang memang revolusioner. Ini adalah motor yang siap tempur di hutan-hutan. Kalau sampean mencari motor yang tangguh, sama mencari motor yang siap tempur, nggak usah diapa-apain lagi, udah. Mendingan motor ini ya di kebun-kebun. Kalau yang trail kan sama nggak bisa bawa barang, Cak. Kalau ini sudah ada nih, depannya ada, di belakang juga ada. Informasi buat sampean, Cak, motor ini memang tidak dibekali dengan lampu sen, tidak dibekali dengan kelayakan untuk di jalanan, karena memang positioningnya adalah motor untuk di hutan, off the road. Jadi dijual secara tanpa surat. Nongkrong nih, tuh, wah ternyata enak juga loh, gagah di posisinya, kiri kanan. Jadi WB, oh ya, ini tidak ada standar tengahnya ya. Kalau sama nanya, tidak ada standar tengah, tapi hanya standar kiri kanan. Tinggal begini ya. Kalau sampean mau belok lagi standar kiri, atau kalau sampean tahulah, pengen yang kanan nih, tinggal gini aja nih. Kaki kita jadi kayak ada fungsinya sekarang tuh. Gampang banget juga kita meraihnya dengan sangat gampang. Dan yang jelas kalau kita nongkrong di sini ternyata, enak juga ternyata, Cak. Bener loh. Kita rasanya kayak posisi kaki, tangan gitu ya. Mungkin cuma joknya aja kekecilan nih, bokong ibu kan gede nih. Haisa, bleber kiri kanan. Ini kecil banget rasanya nih, itu doang sih. Kalau dari posisi ridingnya tegap ya, kita rasanya sangat nyaman. Dari posisi tangannya juga rileks ya. Segitiga dari ergonomi ridingnya pas. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian sini nih, nah ini ada juga untuk angkut-angkut sesuatu. Jadi BB sebenarnya nggak sabar nih kalau ada unit testnya aja. Saya nggak ada unit testnya, Cak. Ya, informasi buat sampean ya, kalau sampean nanya ke BB mengenai harganya adalah 57 jutaan off the road, sekali lagi off the road ya, off the road. Nah, gaya banget nggak sih? Oke, BB mau pamer sampean nih. Ya, off the road. Lihat nih, kanan kiri, oke Kang Mas. Oke, lihat nih. Oke, tuh. Mau kiri kanan oke. Gaya nggak sih? Just tenan kan? Nah, oke, jadi harganya 57 jutaan on the road, off the road, sorry. Kosongan. Ini adalah memang motor yang tidak digunakan atau tidak didedikasikan untuk di jalan raya. Jadi kalau sampean nanya perihal harga, sekali lagi tidak ada yang on the road. Jadi kalau sampean tertarik dengan Stockman yang sudah ada di tanah air ini, sampean tinggal kontak saja ke Kawasaki terdekat dimanapun kota sampean. Jadi semoga mencerahkan saya. Jadi mungkin gitu aja sih informasi buat sampean tentang Kawasaki Stockman. Semoga mencerahkan sampean semua yang penasaran dengan Stockman. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video cuma like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.